Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayatnya sehingga kita masih bisa berkumpul kembali meskipun melalui via Zoom ini guna melaksanakan kajian Islam rutin online terkait tafsir ayat Al-Quran. Perkenalkan, saya Nasaruddin mewakili penyelenggara acara ini yaitu Grup CCN Friends dan FIKP Unhas. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Fadlan Akbar LC MHI sebagai pemateri kita pada hari ini, maupun kepada Bapak Ibu serta hadirin yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Baiklah, seperti biasa, sebelum memulai kajian kita pada hari ini, ada beberapa buah penyampaian yang akan kami sampaikan. Pertama, yaitu kajian Islam rutin online tafsir ayat Al-Quran ini, kita sudah memasuki pertemuan ke-10 dan akan masuk pada surah Al-Baqarah ayat 21. Dan pada kajian ini akan dibagi menjadi 2 sesi seperti biasa. Di sesi pertama akan dilakukan penyampaian materi selama 60 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit insya Allah. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Mas Furqan. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para peserta kajian tafsir di pagi hari ini, harapan dan doa kita bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di pagi hari ini dan hari-hari selanjutnya kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini sebagaimana biasanya kita akan mengkaji, mentadabburi dan berusaha memetik hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Kita mulai dari surah Al-Baqarah dan hari ini alhamdulillah kita telah sampai pada ayat yang ke-23. Pada pekan yang lalu kita telah mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-23. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, ya, sebagai muqaddimah nih untuk kita semuanya di dalam rangka meningkatkan motivasi di dalam diri kita, di dalam hati kita untuk mentadabburi Al-Quran, bahwasanya mentadabburi Al-Quran, menghayati Al-Quran adalah merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah yang mesti ia tunaikan sepanjang hidupnya di dunia ini. Sebab hanya dengan proses tadabbur, hanya dengan proses
penghayatan terhadap makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran itu benar-benar dapat menjadi tuntunan di dalam kehidupan seseorang. Di mana Al-Quran itu memang sejatinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk, sebagai tuntunan yang akan menuntun kehidupan manusia ini pada jalan keselamatan dan kebahagiaan. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah dia kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, motto kita di dalam usaha mentadabburi dan menghayati Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Shad ayat ke-29. Ayat ini senantiasa kita jadikan muqaddimah dalam setiap pertemuan kita, ya, untuk memotivasi kita agar kita tidak bosan, kita tidak jenuh, kita tidak lelah untuk terus berusaha di sela-sela waktu kita siang maupun malam hari mentadabburi salah satu di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam surah Shad ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, kitab Al-Quran, anzalnahu ilaika, telah kami turunkan ia kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi atau menghayati ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul, mengambil pelajaran darinya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di pagi hari ini kita bersama-sama di tempat yang berbeda, melalui karunia Allah kepada kita Zoom, ya, ada gadget, ada lagi pulsanya, kuotanya, kita manfaatkan semua fasilitas itu, ya, secara bersama-sama untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan bahwasanya keberkahan Al-Quran yang berlimpah ruah itu diberikan kepada kita semuanya dan kepada keturunan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin, kita masuk pada ayat yang hendak kita tadabburi pada pagi hari ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-23. Surah Al-Baqarah ayat ke-23. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Terjemahannya, ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in, dan jika, kuntum, kalian semuanya, fi raibin, berada di dalam keraguan-raguan, mimma nazzalna ala abadina, terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Maksudnya adalah Al-Quran, dan hamba yang dimaksudkan di situ adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'tu bisuratin min mithlihi, maka datangkanlah yang serupa dengannya, meskipun satu surah, ya, meskipun satu surah. Kalau kalian memang ragu bahwa ini adalah kalamullah munazzalun min indillah, kalam Allah
yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kalian datangkan, jika kalian mampu, yang serupa dengan ayat-ayat ini meskipun hanya satu surah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wad'u syuhada'akum min dunillah." Dan ajak pulalah, seru pulalah syuhada'akum. Syuhada di sini adalah a'wanukum, teman-teman kalian, penolong-penolong kalian dari manusia yang ada di sekitar kalian, atau Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah. Ya, mereka menyembah kala itu Lata, Uzza, Mana, dan sesembahan-sesembahan yang lain ya, dalam bentuk patung-patung, arca-arca yang mereka koleksi ya, di sekitaran Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah itu sendiri ada 360 ya, jumlah patung dan arca yang mereka koleksi, mereka sembah. Ajak semuanya itu. Ya. Termasuk patung-patung, ya, arca-arca, sesembahan-sesembahan yang kalian simpan di rumah-rumah kalian, di jalan-jalan, di gang-gang kalian itu, ajak semuanya ya, untuk menolong kalian, untuk membantu kalian berkolaborasi, ya, mengarang satu surah aja yang dapat menyamai, ya, nggak usah menandingi, menyamai apa yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Berkenaan dengan ayat ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, "Tsumma syara'a Allah taala fi taqriri an-nubuwati ba'da an aqarra annahu la ilaha illa huwa faqala mukhatiban lil kafirin." Maka Allah pun memulai menetapkan, mengokohkan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini surah Al-Baqarah ayat 23 adalah merupakan taqrirun linubuwati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah penetapan, pengokohan terhadap kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diragukan oleh orang-orang Quraisy pada masa itu, oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kufar pada masa itu. Mereka nggak percaya bahwa apa yang dibaca oleh Rasulullah itu adalah kalamullah. Karena yang menyampaikan kalamullah hanyalah para nabi. Tidak ada orang lain yang bisa menyampaikan kalamullah, yang memperoleh informasi langsung, ya, kalamullah selain para nabi. Maka ketika mereka meragukan bahwa apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kalamullah, maka sejatinya mereka meragukan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tantangan yang terdapat di dalam ayat ini kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik di masa itu, untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran atau dengan kalamullah, meskipun hanya satu surah, itu adalah merupakan takrir, adalah penetapan Allah, adalah pengokohan dari Allah, adalah pengakuan dari Allah atas kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da an qarrara annahu la ilaha illahu, setelah Allah menegaskan, setelah Allah menetapkan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Di mana ayat yang menetapkan sebelumnya? Ayat yang menetapkan sebelumnya, ma'asyiral muslimin, ya, terdapat pada ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya mengatakan
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Yang menciptakan tentu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta ya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini diakui oleh orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah." Seandainya kalian bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Nah, tentu saja kata Allah, mereka akan mengatakan bahwa yang menciptakan ini adalah Allah. Jadi kalau kalian mengakui bahwa yang menciptakan semesta ini dan diri-diri kalian adalah Allah, maka konsekuensinya kalian harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma hanya mengakui Allah itu sebagai pencipta, namun tidak mengakui bahwa beribadah itu hanya kepada Allah semata. Jadi pengakuan bahwa Allah pencipta itu tidak bermanfaat, itu tidak berguna bagi seseorang manakala ia tidak mengakui bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Dan penyembahan kepada Allah semata, ibadah kepada Allah semata, itulah yang mengantarkan seseorang pada ketakwaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tuntunan Al-Qur'an. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar keyakinan bahwa Allah itu pencipta, bahwa Allah itu pemberi rezeki, bahwa Allah itu maha mengatur. Ya. Lantas dengan hanya pengakuan itu, sekali lagi, lantas hanya dengan pengakuan itu semata, seseorang menjadi bertakwa kepada Allah? Tidak. Ia tidak akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah hanya dengan pengakuan itu saja, manakala ia tidak mau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya setan, ya. Setan ma'asyiral muslimin, iblis itu mengaku dan meyakini bahwa Allah pencipta. Hanya saja iblis enggan beribadah kepada Allah. Iblis enggan taat kepada Allah. Maka pengakuannya kepada Allah bahwa Allah lah sang pencipta, Allah lah sang pengatur semesta, ya, tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi iblis, dan tidak membuat ia masuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Karena ia menolak untuk taat, untuk patuh, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menetapkan bahwa hanya dialah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, maka selanjutnya pada ayat ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah menetapkan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menantang seluruh orang-orang musyrik, seluruh orang-orang kafir, beserta dengan siapapun yang menolong mereka, membantu mereka untuk menciptakan satu surah yang dapat menyamai Al-Quran atau ayat-ayat Allah atau kalam Allah, maka sesungguhnya pada ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mencantumkan tantangan yang sama. Jadi bukan hanya pada
ayat ini saja, surah Al-Baqarah ayat 23, tantangan itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Tetapi di ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tantangan tersebut. Jadi berulang-ulang kali Allah menantang orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ya, untuk dapat mengarang dan menciptakan yang serupa dengan Al-Quran. Umpamanya, ma'asyiral muslimin, dalam surah Al-Qasas, ya, dalam surah Al-Qasas ayat 49, ya, kalau ini satu surah, maka tantangannya dalam surah Al-Qasas satu kitab, ya, yang terdiri dari beberapa surah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas, ya, kalau bisa ditampilkan host kita ya, kalau bisa ditampilkan. Surah Al-Qasas ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul fa'tu bi kitabim min 'indillah huwa ahda minhuma ittabi'hu in kuntum shadiqin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fa'tu bi kitabim min 'indillah. Datangkanlah satu kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa ahda, yang lebih memberikan petunjuk minhuma. Attabi'hu in kuntum shadiqin. Aku akan mengikutinya jika kalian benar. Ini tantangan Allah Subhanahu wa taala ya, kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Atau tantangan yang sama Allah ulangi juga dalam surah Al-Isra ayat ke-88. Allah Subhanahu wa taala bahkan ya, menantang seluruh manusia berikut jin-jin untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Belum ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Qul, katakanlah wahai Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jinnu, seandainya bersatu seluruh manusia dan seluruh jin ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an ini, ya, la ya'tuna bimislihi, mereka tidak akan sanggup mendatangkan yang serupa dengannya. Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, meskipun sebahagian mereka dengan sebahagian yang lainnya saling tolong menolong, saling bantu membantu ya, dalam urusan tersebut, maka untuk selama-lamanya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Dan tantangan ini ma'asyiral muslimin ya, abadi sepanjang adanya semesta ini. Abadi sepanjang adanya bumi ini, semenjak diturunkannya Al-Quran di masa Rasulullah SAW hingga hari ini. Telah berlalu 1400 tahun lebih. Tantangan ini Allah Subhanahu wa taala umumkan kepada seluruh manusia dan jin. Namun hingga hari ini dan hingga hari kiamat, tak ada satupun manusia, tidak ada satupun kelompok manusia, meskipun itu dibantu oleh seluruh bangsa jin, yang dapat menyanyi Al-Quran, yang dapat mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya pada dua surah saja yang telah kita sebutkan tadi ya, dalam surah Al-Qasas ayat 49, dalam surah Al-Isra ayat 88, Allah ulangi tantangan itu ya. Tetapi di surah Hud ayat ke-13, surah Hud ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala ya, mengulangi tentang itu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Am yaquluna iftarah, apakah mereka mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iftara, ya, mengada-ngada, ya, mengada-ngadakan Al-Qur'an, ya, membuat-buat Al-Qur'an. Kalau memang itu tuduhan kalian, kalau itu memang sangkaan kalian, oke lah. Fa'tu bi asyri suwari mislihi. Buatlah yang serupa dengan Al-Qur'an itu, meskipun hanya 10 surah. Meskipun hanya 10 surah. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan panggil, ajaklah siapa yang sanggup kalian ajak untuk menolong kalian, ya, selain daripada Allah, jika tuduhan kalian itu benar, jika asumsi dan dugaan kalian itu benar. Ya. Jadi subhanallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, dan kita yakin sampai hari kiamat nanti, tidak ada yang bisa menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala yang telah termaktub tegas, jelas, ya, lugas pada ayat-ayat yang telah kita sebutkan, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 23, dalam surah Al-Qasas ayat 49, dalam surah Al-Isra ayat 88, dalam surah Hud ayat ke-13. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di dalam surah Yunus ayat ke-37 dan 38, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an ini bukanlah sesuatu yang diada-adakan oleh siapapun juga dari makhluk-makhluknya. Kita minta, ya, salah seorang di antara peserta, ya, berusaha untuk membacakan untuk kita surah Yunus ayat ke-37 dan ayat ke-38. Baik. Tapi Ustadz, mungkin bisa saya Ustadz. Ya. Saya Ustadz yang mau. Ya, kita dengarkan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana hadzal qur'ana an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftarahu qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Barakallahu fiik. Ya, silakan artinya. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya atau diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan semua surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang yang benar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, menegaskan kepada siapapun yang di kepalanya masih ada sedikit keraguan-raguan tentang kalamullah, tentang ucapan Allah,
yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara min dunillah. Tidak pantas, tidak layak, tidak mungkin Al-Quran ini dibuat ya, oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Quran ini benar-benar asli, ya, orisinil dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sesiapapun yang dapat mendatangkan yang serupa dengannya. Nah, siapapun yang ragu terhadap kenyataan pasti ini, maka silahkan, kata Allah, qul, katakan kepada mereka, fa'tu bi suratin mislihi. Datangkanlah yang serupa dengannya, satu surah aja. Wad'u man istata'tum min dunillah, dan panggil saja siapa-siapa yang dapat membantu kalian. Min dunillah, selain Allah. Hatta seluruh nabi tidak akan mampu melakukannya. Seluruh malaikat pada seluruh lapisan-lapisan langit, ya, dan lapisan-lapisan bumi, mereka bersatu padu untuk melakukannya, mereka tidak akan mampu melakukannya. Kalaulah ma'asyiral muslimin, para nabi tidak bisa melakukannya, para malaikat tidak bisa melakukannya, lantas bagaimana mungkin orang-orang yang dimurkai dan dikutuk oleh Allah tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, orang kufar bisa melakukannya? Tentu itu adalah perkara yang sangat amat mustahil. Maka setelah tantangan ini, ma'asyiral muslimin, dengan ragam redaksinya, tidak bisa dijawab oleh siapapun juga, maka hal itu, ya, kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan, kalau kita tadabburi, kalau kita hayati, sudah semestinya dan sudah seharusnya menghilangkan keraguan-raguan di dalam benak, pikiran, dan hati seseorang tentang keaslian kalamullah, tentang keaslian firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia benar-benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, seluruh kandungan ayat-ayat Al-Qur'an adalah kebenaran mutlak. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi, tanzilun min hakimin hamid. Ia tidak akan mungkin didatangi oleh kebatilan, oleh kekeliruan, oleh kesalahan, baik dari depan maupun dari belakang. Mengapa? Tanzilun min hakimin hamid. Sebab ia, Al-Quran itu, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin, ayat-ayat Al-Quran ini seluruhnya adalah kebenaran mutlak yang mesti kita yakini, yang mesti kita imani. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Dan jika kalian tidak dapat melakukannya, dan pasti kalian tidak akan mungkin dapat melakukannya, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian kepada neraka yang kayu bakarnya, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan tentang ayat ini, bahwasanya pada ayat ini terdapat, ya,
kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan al-i'jaz artinya sesuatu yang dapat melemahkan. Apa yang dilemahkan oleh Al-Quran? Seluruh argumentasi, seluruh alasan, ya, seluruh energi dan kekuatan seluruh makhluk, ya. Seluruh energi, seluruh kekuatan, seluruh alasan, seluruh argumentasi, ya. Seluruh makhluk akan patah, akan lemah di hadapan kebenaran Al-Quran. Itu namanya mukjizat. Sesuatu yang melemahkan. Nah, berarti Al-Quran itu adalah kekuatan yang maha dahsyat. Ya, Al-Quran adalah kekuatan yang maha dahsyat, yang dapat mematahkan dan melemahkan seluruh energi yang ada. Apakah energi itu namanya alasan, argumentasi, ya, doktrin, ya, atau kekuatan-kekuatan apapun, ya, itu semuanya akan lemah dan takluk di hadapan energi kalamullah. Jadi Al-Quran ini memiliki energi yang demikian dahsyat. Subhanallah, kalau kita mau Allah mengilustrasikan, ya, di dalam Al-Quran surah Al-Hadid, ya, walau anzalna hadzal Qur'an hadzal Qur'ana ala jabalin, ya. Saya carikan dulu, ya, kalau saya tidak salah itu ayat 22, ya. Tapi saya ingin pastikan untuk kita semuanya supaya kita tidak mengada-ngada. Afwan, surah Al-Hasyr, ya. Afwan, surah Al-Hasyr ayat berapa ini? Ayat 21. Afwan, ya. Surah Al-Hasyr ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran, termasuk, ya, dalam surah Al-Hasyr ayat 21 ini, kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Bayangkan ma'asyarul muslimin, ya, pikirkanlah ma'asyarul muslimin betapa dahsyat energi dan kekuatan yang terkandung di dalam Al-Quran. Kata Allah, seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur, ya, karena tunduk, ya, dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ma'asyiral muslimin, ya, Al-Quran ini memiliki energi yang demikian dahsyat, mukjizat, ya, sesuatu yang dapat melemahkan apapun yang ada di hadapannya. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan pada ayat ini terdapat mukjizat, yaitu fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kalian tidak sanggup melakukannya, dan memang kalian selama-lamanya tidak akan mampu melakukannya. Lan, huruf lan di situ adalah linafyi ta'bid. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, huruf lan, ya, walan taf'alu, ya, itu adalah linafyi ta'bid, ya, untuk menafikan selama-lamanya. Selama-lamanya. Artinya kemampuan kalian, ya, kesanggupan kalian, kekuatan kalian, ya, energi kalian, ya, potensi kalian selama-lamanya tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut, untuk menjawab tantangan Allah.
mendatangkan satu surah, 10 surah, satu kitab, ya, bahkan sepotong ayat pun kalian tidak akan mampu, ya, mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andai saja manusia benar-benar meyakini bahwasanya tidak ada satupun kekuatan, tidak ada satupun energi, tidak ada satupun kemampuan yang dapat menyaingi Al-Quran, maka otomatis, ya, dia akan tunduk terhadap Al-Quran. Al-Quran itu, ma'asyiral muslimin, tidak hanya berisi perintah beribadah belaka. Ya, bahwa kandungan Al-Quran adalah perintah beribadah, ya, kepada Allah, ya, dalam konteks ibadah ritual, ya, ya. Seperti sholat yang terkandung dalam surah surah Al-Ankabut ayat 45, ya, yang diawali dengan perintah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ini ibadah ritual atau puasa, ya, pada surah yang lain, atau haji pada ayat yang lain, atau sebutlah ibadah-ibadah ritual. Ketahuilah bahwa Al-Quran tidak hanya berisi kandungan perintah melakukan ibadah ritual, tetapi Al-Quran juga berisi kandungan perintah untuk melakukan ibadah sosial, tentang sedekah, ya, tentang menginfakkan harta. Banyak terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya. Umpamanya, ya, di penghujung surah Al-Munafiqun, ya, di penghujung surah Al-Munafiqun, mulai dari ayat keberapa tuh, ya? Ya, 5, 6, 7, 8, 9, ya, atau 10, ya. Dalam surah, di penghujung surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang beriman, janganlah sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah, berzikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dialah termasuk orang yang merugi. Lalu Allah mengatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqanna wa akun minas salihin." Ya. Dan infakkanlah dan donasikanlah apa yang telah Allah karuniakan kepada kalian berupa rezeki, harta, sebelum datang kepada kalian kematian, di mana pada saat itu dia pasti akan meminta kepada Allah, seandainya engkau mengulur waktuku, menambahkan usiaku, meskipun hanya sedikit, maka niscaya aku akan bersedekah. Ma'asyiral muslimin, ini adalah ibadah sosial yang tidak hanya mendekatkan seseorang kepada Allah, taqarrub ilallah, bahwa sedekah itu mendekatkan seseorang kepada Allah, ya, benar. Tetapi tidak hanya itu saja. Sedekah juga dapat mendekatkan seseorang kepada orang-orang di sekitarnya yang dia bantu. Orang kaya menjadi dekat kepada orang-orang miskin di sekitarnya karena sedekah. Dan orang-orang miskin menjadi dekat dan akrab, ya, dengan orang-orang kaya lantaran sedekah yang dikeluarkan, ya, yang diberikan secara tulus, secara sukarela.
oleh orang-orang yang dikaruniakan kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak hanya menguatkan hablum minallah, ya, menguatkan hubungan seseorang dengan Allah seperti zikir yang khusyuk, doa yang khusyuk, salat yang khusyuk, ya, yang kita dapat meyakini benar-benar, ya, itu akan mendekatkan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sedekah ma'asyiral muslimin, ya, dia akan mendekatkan pula seseorang, ya, kepada hati saudaranya, kepada pikiran saudaranya. Jadi Al-Quran juga mengandung ibadah sosial, perintah ibadah sosial yang mesti kita tunaikan, yang mesti kita yakini. Demikian pula ma'asyiral muslimin, ada ibadah yang lain, ada ibadah yang lain, ya, yang bukan hanya sekedar ibadah ritual yang terkandung di dalam Al-Quran. Apakah ibadah tersebut? Yang tidak hanya dalam bentuk ibadah sosial, ya. Ibadah tersebut ma'asyiral muslimin adalah undang-undang dan syariat. Jumlah aturan-aturan yang mengikat setiap manusia, setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dari bangsa jin dan manusia, untuk patuh terhadapnya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pengelolaan negara, hukum-hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keluarga. Bagaimana kalau terjadi umpamanya kasus seorang suami menuduh istrinya selingkuh, ya kan? Dan dia bisa membuktikan tuduhan kebenaran tuduhannya itu dengan satu alat bukti, video umpamanya atau foto umpamanya. Ya, nih kamu selingkuh nih. Ya. Nah, ini kan tuduhan yang sangat dahsyat ini. Ya, akan mempermalukan luar biasa istrinya di hadapan keluarga besarnya, di hadapan teman-temannya, di hadapan kayak ramai, ya. Dan ini tuduhan yang seperti ini akan membuat rumah tangga seseorang itu menjadi kiamat, habis sudah. Ya. Bagaimana? Apakah ada aturan di dalam Al-Quran yang mengatur problem seperti ini? Ketika terjadi dalam satu rumah tangga, seorang suami nuduh istrinya serong. Dan bagaimana sikap seorang istri jika umpamanya tuduhan suaminya itu tidak benar? Bagaimana metode dia menolak? Adakah aturannya? Kita katakan ya, di dalam Al-Quran ada aturannya. Dan aturan ini ma'asyiral muslimin mesti diterapkan, ya. Mesti diaplikasikan sebagaimana kita menerapkan perintah sholat, sebagaimana kita menerapkan perintah sedekah. Kita sholat 5 kali sehari semalam. Kita baca Al-Quran. Mengapa? Karena perintahnya terdapat dalam Al-Quran. Ya, kita sebutlah barangkali surah Al-Ankabut ayat 45 sebagaimana yang kita bacakan tadi. Kita bersedekah. Alhamdulillah. Kenapa? Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam penghujung surah Al-Munafiqun tadi. Lantas tentang manajemen konflik, ya, bagaimana Al-Quran memanage konflik yang terjadi di antara pasangan suami istri ketika masing-masing mereka menuduh pasangannya, ya, serong atau berselingkuh. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin, potensi untuk berselingkuh itu sangat amat terbuka, lapang, luas, ya, di hadapan setiap orang. Ya. Nah, di mana, subhanallah, di mana memang ya tempat beraktivitas, ya, dan tempat rutinitas pekerjaan suami istri itu sudah campur baur, ya, di kantor campur baur, di pasar campur baur, di
angkutan umum campur baur, ya. Ini yang membuka peluang yang demikian luas terjadinya perselingkuhan di antara ya orang-orang yang telah berkeluarga. Makanya saling mencurigai ma'asyiral muslimin, nah, adalah merupakan kasus yang senantiasa terjadi dalam kehidupan sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Ya. Istri mencurigai, menuduh. Ya. Suaminya, suami demikian pula. Bagaimana memanage konflik seperti ini? Ada aturan? Kita katakan ya, ada. Di dalam surah An-Nur, ya, kalau tidak salah, ayat yang kelima, ya, dari surah An-Nur. Coba kita buka surah An-Nur, surah yang ke-24 ya. Pada ayat yang ayat yang ke-6, afwan, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, bukan ayat yang kelima. Ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin." Dan para suami yang menuduh istrinya al-qadhaf, tuduhan berzina, tuduhan selingkuh, yang menuduh istrinya berselingkuh, ya, maka ya, kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, ya, kecuali hanya dirinya sendiri, maka solusinya menurut Al-Quran, fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Maka hendaklah dia bersaksi, dia bersumpah dengan 4 saksi dan sumpah. Dia bersumpah atas nama Allah, ya, innahu laminas shadiqin, bahwa dia benar-benar ya jujur, ya, bahwa dia betul ya di dalam tuduhannya tersebut, bahwa keluarganya telah istrinya telah berselingkuh. Dan sumpah yang kelima, wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin, dan bahwasanya laknat Allah atasnya jika dia berbohong. Lantas bagaimana dengan istri? Apa sikapnya? Apa yang harus dilakukan? Kalau dia mau menolak tuduhan suaminya, bahwa tuduhan suaminya itu tidak benar, ya, dia tidak berselingkuh, dia tidak berzina, apa yang harus dilakukan? Ada tuntunannya, ya, ada tuntunannya. Pada ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadra'u anha al-'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin." Dan istrinya itu akan terlepas dari tuntutan hukum pidana rajam. Yadra'u anha al-'adzab. Hukum pidananya rajam, ya, dilempari batu sampai mati. Dia akan terlepas dari tuntutan pidana itu manakala si istri itu bersaksi, bersumpah 4 kali bahwa suaminya itu dusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan ditimpakan kepadanya manakala suaminya benar. Nah, mengaplikasikan hukum ini, ma'asyiral muslimin, syariat ini dalam mengatasi konflik keluarga dalam bentuk ya tuduhan kepada pasangan bahwa dia telah melakukan perselingkuhan, mesti diaplikasikan, mesti dilakukan. Karena ini adalah tuntunan Al-Quran, sebagaimana perintah sholat, sebagaimana perintah puasa. Ya. Demikian pula ya syariat-syariat yang lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi ma'asyiral muslimin, sekali lagi, kalau kita benar-benar meyakini bahwasanya Al-Quran ini datang dari Allah, tidak mungkin diada-adakan oleh siapapun juga dari jin dan manusia, ya, maka kandungan yang terdapat di dalamnya, di dalam Al-Quran ini juga kita harus yakini, ya, bahwa ini adalah tuntunan Allah yang mesti kita lakukan. Tidak hanya sekedar sholat belaka, ya, dan tuntunan yang lain kita abaikan. Rajin sholat, rajin baca Al-Quran, ya, alhamdulillah. Ya. Namun sayangnya pada tuntunan Al-Quran yang lain, ya,
dia tidak serajin sholat melaksanakannya, dia tidak serajin zikir melaksanakannya. Seperti ya, tuntunan untuk menutup aurat bagi wanita, ya, itu sama perintahnya di dalam Al-Quran. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada ayat yang ke-25, ya. Ini ayat terakhir barangkali yang akan kita tadabburi sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ wahum fiha khalidun. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Subhanallah. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, Allah memadukan antara iman dan amal soleh. Apa maknanya? Maknanya bahwasanya iman dan amal soleh adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau seseorang telah beriman kepada Allah, maka pada saat yang sama, secara otomatis dia harus beramal soleh. Dan ketika seseorang beramal soleh, maka pada saat yang sama, amal solehnya itu harus dibangun di atas iman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibangun di atas iman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada nabi dan rasul-rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada hari akhirat, kepada takdir baik dan buruk. Ya, rukun iman yang 6. Jadi setiap amal soleh itu harus dibangun di atas prinsip-prinsip keimanan. Nah, bagaimana jika ada amal soleh yang tidak dibangun di atas prinsip keimanan? Bagaimana akibatnya? Maka amal soleh itu tidak berguna. Amal soleh itu sia-sia. Ya. Manakala amal soleh itu tidak dibangun di atas prinsip iman, tidak dibangun di atas fondasi iman. Buktinya dalam Al-Quran surah Ibrahim, ya, surah Ibrahim ayat ke-18. Surah Ibrahim ayat ke-18. Demikian pula dalam surah An-Nur, ya, ayat 37. Ya, kita cari ya, ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita ke surah Ibrahim dulu ayat ke-18. Surah Ibrahim ayat ke-18. Nanti kita ke surah An-Nur ayat 39 ya. Afwan tadi. Kita ke surah Ibrahim ayat 18 dulu. Kita perhatikan baik-baik ini. Bagaimana nasib orang yang beramal soleh, namun amal-amalnya tidak dibangun di atas iman, terlepas dari iman. Amal soleh yang tidak disertai dengan iman. Bagaimana nasibnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau kita minta salah seorang jamaah peserta untuk membacakan untuk kita. Saya coba Ustaz. Ya, barakallahu fikum ya. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum dinistaddas bihir rihu fi yaumin asif Yaumin. Ya. fi yaumin asif
la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in zalika huwad dolalul ba'id. Artinya Ustaz, Ya, silakan. perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Nah, Masya Allah muslimin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Masalu a'malil ladzina kafaru yaumal qiyamati idza talabu thawabaha min Allah Ta'ala li'annahum kanu yahsibuna annahum ala syai'in falam yajidu syai'an." Ya. Perumpamaan amalan-amalan orang kafir. Jadi jangan kita menganggap bahwa orang kafir itu nggak punya amal, nggak punya ibadah. Mereka itu beribadah. Di antara mereka ada yang puasa, ya. Ya, di antara mereka ada yang donasinya, sumbangan kemanusiaannya itu lebih banyak, lebih besar, dan lebih bermanfaat bagi kemanusiaan dari sumbangannya Pak Haji. Ya. Kadang Pak Haji nggak nyumbang, tapi orang-orang kafir itu nyumbang, kan, untuk kemanusiaan. Ini kan amal, ya. Tapi Allah mengatakan yang memperumpamakan amalan mereka itu karamadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif. Seperti abu, ya. Abu itu kan setelah arang masih terbakar, maka dia menjadi abu. Mungkin lebih halus daripada bedak, ya, abu itu. Bayangkanlah abu itu. Lalu abu itu kata Allah, ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif, yang ditiup oleh angin yang sangat amat kencang di hari bertiupnya angin taupan. Subhanallah. Angin taupan jangankan debu, makanya Allah mengatakan la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan idza talabu thawabah min Allah taala falam yajidu syai'an. Ketika mereka nanti pada hari kiamat menuntut kepada Allah untuk diberikan pahala atas donasi-donasi yang telah mereka berikan, ya, atas manfaat-manfaat ilmu pengetahuan yang telah mereka ciptakan, teknologi yang sangat bermanfaat ini. Ini kita pakai HP nih, Zoom nih, kita pakai taklim nih, Zoom. Siapa yang membuat aplikasi Zoom? Ya, Pak Haji? Ya bukanlah. Pak Ustadz? Bukan juga. Syekh? Bukan juga. Ya. Anak santri bukan juga. Muslim bukan juga. Zoom itu diciptakan oleh orang kafir. Tapi subhanallah, Zoom ini dimanfaatkan oleh masyayikh, oleh para asatidzah, oleh para kiai, oleh para santri, dalam menyampaikan dakwah, mengajarkan Al-Quran. Nah, kira-kira, ya, betapa banyak semestinya pahala yang bisa diperoleh si pencipta Zoom ini. Namun, kalau nanti pada hari kiamat dia tidak beriman, sampai mati dia tidak beriman kepada Allah, maka sia-sia amalan ini. Sia-sia. Sebesar apapun manfaatnya bagi Islam, bagi dakwah, bagi kaum muslimin, akan sia-sia. Ketika mereka menuntut pahalanya di hadapan Allah, ya, dia tidak akan memperoleh apapun juga. Maka Allah mengatakan la yaqdirun bimma kasabu ala syai'. Mereka tidak mampu memperoleh sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Sebab amalan-amalan mereka yang tidak dibangun di atas iman itu karamadin, seperti abu yang ditiup angin. Nah, ilustrasi yang sama, yang mirip maknanya, tapi ungkapannya berbeda, Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat 39. Coba kita buka surah An-Nur ayat 39. Ada ilustrasi yang berbeda, tapi maknanya sama, ma'asyiral muslimin. Tentang bagaimana nasib amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Ya.
Kita mengakui bahwa orang yang tidak beriman itu orang-orang non-muslim itu beramal. Kita akui mereka beramal. Ya, mereka punya amal-amal soleh. Mereka punya amal-amal yang secara duniawi ya dikategorikan ya soleh menurut kacamata manusia. Ya, tidak, tapi ya, menurut kacamata saya tidak soleh. Nah, bagaimana itu? Allah mengatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir yang tidak beriman, a'maluhum, amalan-amalan mereka itu kasarabin, seperti fata morgana. Biqi'atin, yang berada di padang yang datar. Yahsabuhu dham'anu ma'an. Orang-orang yang kehausan menganggap bahwa itu adalah genangan air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Sehingga ketika ia mendatangi tempat fata morgana yang dia lihat dari kejauhan laksana genangan air, dia tidak mendapatkan apapun. Ya, jadi bayangkan ma'asyiral muslimin. Pada surah Ibrahim ayat 18, Allah mengilustrasikan amalan orang tak beriman seperti abu yang ditiup angin kencang. Enggak dapat apa-apa, tak tersisa meskipun sebutir. Ya. Pada surah An-Nur ayat 39, Allah mengilustrasikan dan memperumpamakan amalan orang kafir yang tidak beriman seperti fata morgana. Dari kejauhan dilihat seperti genangan air, namun ketika dihampiri tak setetes air pun bisa ditemukan. Tetap gersang, tetap panas. Oleh karenanya mereka tetap kehausan dan mati dalam keadaan haus. Ya. Jadi harapan mereka sia-sia nanti di hari kemudian. Manakala ya setiap amalan-amalan itu tidak dibangun di atas iman. Makanya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan, masyaallah, ini sebagai kalimat terakhir ya, bahwasanya ya beliau mengatakan tasaffahtul Quran, aku sudah bolak-balik ini Al-Quran lembar demi lembar, fawajadtu fiha, aku mendapati dalam Al-Quran ini pada lembaran-lembarannya, qaranallahu bainal imani wal amal salih fi aktsari min 50 ayat. Aku mendapati di dalam Al-Quran ini pada lebih daripada 50 ayat Allah menggandengkan, Allah memadukan antara iman dan amal soleh. Artinya iman dan amal soleh ini selama-lamanya tidak boleh dipisahkan. Ya. Kalau Anda beriman, maka semestinya pada saat yang sama Anda memperbanyak amal-amal soleh. Dan ketika Anda dalam kehidupan ini termotivasi untuk beramal soleh, maka pastikan amal soleh Anda itu dilakukan karena motivasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga amalan itu memberikan kabar gembira buat Anda kelak pada hari kiamat tentang surga yang di dalamnya sungai-sungai mengalir, kenikmatan-kenikmatan surgawi dalam bentuk buah-buahan, ya, yang kalian lihat sama di dunia ini, mangga, namanya apel, namanya pir, namanya apa saja, pisang, ya, di dalam surga akan kalian temukan juga, ya, buah-buahan tersebut dengan nama yang sama, apel, pisang, anggur, pir, dan yang lainnya. Namun rasanya, namun fisiknya sudah tidak sama lagi, ya, dengan apa yang kalian pernah rasakan di dunia, karena kenikmatan yang tak terbayangkan oleh benak manusia. Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, harapan kita semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dikaruniai iman dan semangat beramal soleh sepanjang hidup kita di dunia ini, dan semoga amal-amal soleh itulah serta keimanan itulah yang menjadi akhir kehidupan kita, sehingga dengannya kita memperoleh husnul khatimah. Demikian ma'asyiral muslimin apa yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Ya. Saya sebelum memberikan kepada moderator kita, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz atas penyampaian materinya pada hari ini. Selanjutnya kita masuk pada
sesi tanya jawab. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh hadirin, Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya melalui meeting chat, nanti akan kami bacakan, atau bisa juga secara langsung menyampaikan materinya ke Ustadz dengan mengaktifkan mic-nya. Tafadhol. Masya Allah ada Akhi Ilham. Baik, sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh peserta jika ada pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaannya melalui meeting chat, nanti akan kami bacakan, dan jika mau menyampaikan secara langsung juga ke Ustadz juga boleh dengan mengaktifkan mic-nya. Astagfirullah. Oh ya, baik Ustadz, sudah ada satu pertanyaan dari Tafadhol. Ibu Lisa. Bagaimana agar amalan tidak seperti fata morgana? Kami kira bagus dan berpahala, tapi tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Baik, Masya Allah. Bagaimana agar amalan-amalan kita itu tidak seperti fata morgana, seperti apa yang Allah ilustrasikan dalam surah An-Nur ayat 39 tadi. Ya. Agar pahalanya ya kita dapat terima di sisi Allah kelak nanti. Tentu pertama, ma'asyarul muslimin, amalan itu dibangun di atas iman. Bahwa yang melakukan amalan itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Ya. Syarat daripada iman itu jelas, ya. Bersaksi, bersyahadat, ya. Itu adalah merupakan fondasi dasar keimanan. Yang kedua, dia harus menjaga sholatnya semaksimal ya kemampuan yang Allah karuniakan kepadanya. Dia harus jaga. Ya. Kapan seseorang meninggalkan sholat? Hanya ada dua keadaan. Diizinkan bagi seorang meninggalkan sholat. Ya. Manakala salah satu dari dua hal ini ya, hilang, maka barulah diizinkan seseorang oleh syariat untuk meninggalkan sholat. Tapi kalau dua-duanya masih ada, tidak diizinkan seseorang untuk meninggalkan sholat. Bagaimanapun nanti kondisinya. Yang pertama syaratnya adalah ya, setelah dia tentu bersyahadat ya, yang keren dituntut untuk sholat yang bersyahadat adalah ketika dia masih memiliki nyawa, ya, masih hidup. Dan yang kedua, kalau dia masih memiliki akal sehat. Setelah balik tentunya ya. Nah kalau dia masih hidup, dia wajib sholat. Bagaimanapun kondisi sakitnya. Dia sakit sampai sampai tidak bisa lagi bergerak anggota tubuhnya kecuali mata, ya. Dan akalnya masih ada, ya, akalnya masih ada, maka dia wajib sholat. Sesuai dengan kondisinya, dia hanya sholat dengan gerakan matanya. Ya. Mungkin dia diwudukkan atau ditayamumkan oleh orang di sekitarnya. Lalu dia melaksanakan sholat hanya dengan isyarat mata. Kalau dia tidak lagi bisa melafazkan lafaz-lafaz rukun seperti takbiratul ihram, itu kan lafaz yang rukun, ya, Allahu Akbar, dia sudah tidak mampu lagi menggerakkan lisannya, maka dengan hatinya, dalam hatinya hatinya yang melafazkan ya takbiratul ihram, dia harus sholat dalam kondisi seperti itu ya. Yang kedua akal ya, kalau seorang itu masih berakal sehat ya, tidak gila ya, maka dia tetap harus melaksanakan sholat ya. Nanti orang gila meskipun itu dia hidup ya, dia hidup, tapi kalau gila dia tidak dituntut untuk melaksanakan sholat. Nah jadi amalan-amalan yang wajib itu ma'asyiral muslimin harus benar-benar ditunaikan. Ya. Kita tidak boleh meninggalkannya ma'asyiral muslimin kecuali ada alasan syar'i yang mengizinkan kita untuk meninggalkannya. Ya, seperti puasa ma'asyiral muslimin. Puasa ada alasan syar'i untuk bisa meninggalkan puasa. Ya. Tetapi menggantinya ya tidak ditinggalkan begitu saja, tetapi ada gantinya. Boleh jadi mengganti dalam bentuk puasa di hari-hari yang lain,
Ya, kalau Ramadan yang kita tinggalkan, atau digantikan dalam bentuk denda fidyah, ya, memberi makan kepada orang-orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan. Ya. Ada mekanismenya. Ini harus kita patuhi. Nah, yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ya, kita harus menghindari dosa-dosa, ya, yang dapat menghapus pahala amal-amal soleh seorang kelak pada hari kiamat. Contohnya, ma'asyiral muslimin, ketika Rasulullah mengatakan, apa? Apakah kalian tahu, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu orang-orang yang bangkrut, ya, di kalangan umatku? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami, ya Rasulullah, adalah orang yang tidak punya lagi uang dan tidak punya lagi harta. Itulah orang bangkrut. Maka Rasulullah mengatakan, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku nanti adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, ya, siapa yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, wa zakatin wa shaumin, pahala zakat, pahala puasa dan seterusnya, pahala-pahala yang banyak beragam. Tetapi ketika hidup di dunia, qad zalama hadza wa daraba hadza, apa? Wa akhadha mala hadza, ya. Di dunia dahulu dia telah menzalimi fulan, orang yang ini. Dia telah mengambil hartanya orang yang ini. Dia telah mencela, menghina orang yang ini. Pokoknya banyak tindakan kezaliman yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Maka pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengambil pahala-pahala orang ini. Pahala orang ini dibagikan kepada seluruh orang-orang yang pernah ia zalimi ketika di dunia. Lalu ketika belum tunai kezaliman itu, maka dosa-dosa orang yang pernah ia zalimi ditimpakan kepadanya. Hingga pada akhirnya seseorang benar-benar bangkrut di hari kiamat, dia tidak bisa memperoleh pahala apa yang telah ia usahakan di dunia. Ya, maka hindari kezaliman. Yang kedua, dosa-dosa di tempat yang sepi. Ya, hindari dosa-dosa ketika berada di tempat yang sepi. Karena Rasulullah bersabda, ini la a'lamu qauman ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsala jibalati hamata bilqa. Aku benar-benar mengetahui orang-orang, sekelompok orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala yang besar dan beratnya seperti gunung Tihamah yang putih, gunung batu yang mengelilingi kota Mekah. Begitu besar dan beratnya pahala yang dia bawa. Tetapi pahala itu, kata Rasulullah, yaj'aluhu Allahu haba'an mansura. Allah jadikan seperti debu yang ditiup angin. Tidak ada sisanya. Habis semuanya. Maka para sahabat kaget. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebutkanlah sifat-sifat mereka kepada kami, agar kami ini tidak terjatuh pada apa yang mereka terjatuh ke dalam. Rasulullah tidak menyebutkan mazhab, tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan suku, tapi menyebutkan sifat dan kriteria, ya, perilaku orang tersebut. Rasulullah mengatakan, qaum min bani jildatikum yusalluna kama tusalluna yasumuna kama tasumun. Mereka itu orang yang satu kulit dengan kalian, satu casing, ya. Tampilan fisiknya sama dengan kalian. Ya, kalau kalian pakai jubah, mereka juga pakai jubah. Kalau pakai sorban juga. Mereka sholat sebagaimana kalian sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kalian berpuasa. Tetapi kata Rasulullah, idza khalau bi maharimillahi tahaqqaq. Jika mereka bersendirian dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, mereka melakukannya. Ya, mereka malu kepada manusia untuk melakukan dosa-dosa tersebut, tapi mereka tidak malu kepada Allah untuk melakukannya. Ketika mereka bersendirian, tidak ada yang melihatnya. Mereka keluar negeri, tidak ada teman-temannya, tidak ada kenalannya. Di luar negeri dia melakukan banyak dosa-dosa dan maksiat. Ketika dia bersendirian di hotel dia melakukan maksiat. Maka agar pahala amalan kita ini tidak terhapus, hindari perbuatan maksiat jika kita menyendiri. Nah, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa
diawasi oleh Allah, muraqabatullah, ya, meskipun kita ya dalam keadaan sendiri. Nah, itulah kiat-kiat ma'asyiral muslimin agar pahala kita ini dapat terjaga dan terpelihara. Nah, yang keempat, yang terakhir. Lakukanlah amalan itu jika dia adalah amalan ritual yang telah dipatenkan sifatnya ya, oleh Rasulullah, kaifiat tata caranya oleh Rasul. Lakukanlah seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan berkreasi, jangan berinovasi, baik dalam bentuk penambahan ataupun pengurangan pada amalan-amalan ritual yang telah dipatenkan tata caranya oleh Rasulullah. Ya. Jika seseorang berkreasi, berinovasi, membuat-buat dan merekayasa bentuk-bentuk tata cara pengamalan ibadah ritual, maka sebaik apapun dalam pandangannya kreasi itu, pahalanya terhapus di sisi Allah. Rasulullah bersabda, ya, di dalam hadis yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min fahuwa radd. Siapa yang melakukan perkara-perkara baru ya yang tidak ada contohnya dari kami, maka apa yang dia lakukan itu tertolak. Dan Rasulullah mengatakan ya dalam hadisul haud, ya, hadis telaga, panjang hadisnya, tetapi Rasulullah di ujung hadis itu mengatakan, ya, orang-orang yang aku kenali yang datang ke telagaku itu, ya, diusir dariku, dijauhkan dariku. Mereka tidak bisa mendatangi dan mendekati Rasulullah di telaga itu. Di mana pada saat itu seluruh umat Rasulullah menjumpai Rasulullah di telaga itu. Reunian akbar umat Rasulullah di telaga Rasulullah. Lalu kelompok orang yang dikenali oleh Rasulullah itu dan mengenali Rasulullah itu diusir. Rasulullah mengatakan, mengadu kepada Allah, ya Rabbi innahum minni wa ana minhum. Ya Allah, mereka yang terusir itu adalah bahagian daripada diriku dan diriku bahagian daripada mereka. Tetapi terdengar jawaban. Di mana jawaban itu berkata, innaka la ta'lam ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui perkara-perkara baru yang mereka rekayasa sepeninggalmu. Maka Rasulullah mengatakan, suhkan liman ghayyara ba'di. Celakalah orang-orang yang merubah-rubah agamaku sepeninggal. Maka lakukanlah ritual-ritual ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan sunnah Rasulullah, agar pahala ibadah itu terjaga, terpelihara, sehingga kelak pada hari kiamat kita dapat menerimanya. Wallahu ta'ala alam. Afwan kalau kepanjangan. Ya, baik Ustadz atas jawaban yang diberikan. Barakallahu fiik. Mungkin karena masih ada 4 menit, Ustadz, saya ambil satu pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga, Ustadz. Dari Ibu Putri Tahira. Tapi Ustadz mau bertanya, ibu-ibu rumah tangga yang sehari-harinya di rumah saja mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, apakah juga terhitung sebagai amal saleh? Karena ada beberapa ibu RT yang curhat ke saya belum bisa banyak bersedekah karena tak memiliki penghasilan sendiri. Betul, Ustadz. Masya Allah. Ya, ini pertanyaan sangat bagus nih untuk ibu-ibu ini. Ya, bagaimana aktivitas ya keseharian dan rutinitas harian ibu-ibu di dalam mengurus rumah tangga? Apakah juga itu termasuk amal soleh? Subhanallah. Itu adalah amal soleh yang sangat besar, ma'asyiral muslimin. Ya, bagi para wanita. Ya. Rasulullah mengatakan ya, dalam hadis yang sahih ini, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Ya, maukah aku kabarkan kepada kalian istri-istri kalian yang akan menjadi penghuni surga? Ya. Lalu bala ya Rasulullah. Ya. Tentu ya Rasulullah. Ya. Kami ingin. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tentang wanita-wanita yang menjadi penghuni surga. Ya. Adalah wanita-wanita idza amartaha ata'at. Wanita istri-istri yang jika kalian perintahkan dia pada suatu perintah, yang perintah yang baik maksudnya, bukan perintah yang salah, bukan perintah dosa, maka dia mentaatimu. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan, wa idza zalamta 'alaiha, kalau engkau menzaliminya, engkau memukulnya, ya, qalat, si istri itu akan berkata, hadhihi yadi fi yadik, inilah azuqu ghamdan hatta tarda. Ini tanganku wahai suamiku berada di atas tanganmu. Sesungguhnya
sesungguhnya aku tidak akan dapat merasakan nyenyak tidur sampai engkau ridha kepadaku, sampai engkau memaafkan aku. Ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafazat farjaha wa ata'at amra zawjiha qila laha udkhulil jannata min ay abwabil jannati syi'ti." Jika wanita itu telah menjaga salat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, dia menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, ya, dan dia mentaati suaminya, mengurus rumah tangganya dengan penuh kepatuhan dan ketaatan kepada suaminya, maka kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga pada pintu mana saja yang engkau inginkan. Bayangkan tuh ma'asyarul muslimin, ibu-ibu yang patuh dan taat kepada suaminya, mengurus rumah tangganya, ya, memperhatikan kebutuhan rumah tangga di dalam rumah suaminya, kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja engkau suka. Bayangkan, dia kuasai semua pintu-pintu surga yang dia inginkan. Betapa kepatuhan seorang istri, ya, merawat, mengurus, ya, rumah tangganya di dalam rumah suami adalah pahala yang demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ayo, baik, syukron Ustadz atas jawaban yang diberikan. Baiklah, demikianlah kajian kita hari ini seperti biasa. Baik. Sebelum menutup kajian kita, Saya tidak dengar. Ya. Ya. Seperti biasa, kami berharap Ustadz berkenan untuk mendoakan kita semua. Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Di penghujung muhadarah kajian ini, kembali kami menghimbau diri kami dan seluruh hadirin sekalian, marilah kita mengkonsentrasikan pikiran kita, mengkhusyukkan dan mengikhlaskan hati kita, ya, masing-masing kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mendoakan seluruh hadirin sekalian beserta keluarga-keluarganya, ya, dengan lafaz-lafaz doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dan seluruh kebaikan yang kita minta di dalam doa-doa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya, berdasarkan dengan keimanan kami kepadamu, kami memohon kepadamu ya Allah, dan kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang bergantung seluruh makhluk kepadamu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa shifaa'an li amradina. Allahumma shfi mardana bil Qur'ani ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami memohon dan berdoa kepadamu menggunakan seluruh nama-nama yang Engkau miliki, nama-namamu yang telah Engkau turunkan dalam salah satu dari kitab-kitab suci-Mu, atau Engkau ajarkan kepada salah satu dari hamba-hambamu, atau nama-namamu yang masih Engkau sembunyikan dalam ilmu gaib-Mu. Ya Allah, dengan seluruh nama-nama itu kami berdoa dan memohon kepadamu, jadikanlah Al-Quran ini sebagai cahaya pelipur lara kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penghilang kegundahan dan kesedihan kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang kami derita. Ya Allah, sembuhkanlah seluruh orang-orang yang sakit di antara kami dengan kitab-Mu, dengan Al-Quran-Mu. Allahumma rabbas samawati wal ardi rabbal arsyil azim. Rabbana wa rabb kulli syai. Khaliqal habbi wan nawa. Munzilat Taurati wal Injili wal Quran. Na'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyati. Antal awwalu فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. Ya Allah, bayarkanlah, lunaskanlah utang-utang kami ya Allah. Waghnina minal faqr, lepaskanlah kami dari belitan kefakiran dan kemiskinan.
Allahumma srif 'anna al-bala'a wal waba'a wal fitana ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, hilangkanlah dan jauhkanlah dari kami seluruh bala, bencana, malapetaka dan musibah yang nyata, yang nampak maupun yang tidak nampak. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala a'da'ihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal Amin. Syukran Ustadz, jazakumullah khair atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustadz dengan ampunan yang luas, pahala dan kebaikan yang berlimpah, kesehatan, kebahagiaan, serta keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga menyampaikan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin. Ilal liqa, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya di jam yang sama insyaallah. Marilah kita tutup kajian kita pada hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah grup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.